kita sudah saya sampaikan, kita alhamdulillah sudah datang. Ya Allah, nikmat ini. Subhanallah, alhamdulillah beliau mau duduk lama. Ya Allah, alhamdulillah berkah banget. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertahan sebulan sekali ya. Karena kita nggak bisa ibadah, aneh nggak bisa ibadah, nggak bisa khusyuk. Ya modelnya begini-begini, deketin madadal ulama. Ini namanya kan madadal ulama, karya-karya ulama. Jadi kita begitu aja dah. Karena ada hadis Nabi, yuzanu yaumal qiyamah madadal ulama wa dam syuhada. Jadi bakalan ditimbang nanti itu di hari kiamat karya-karya ulama. Ini karyanya bukan ulama lagi kan. Subhanallah, al-alifillah, kutub. Bakatan wali kutub. Ya Allah, kita gitu. Nanti bakalan ditimbang karya ketika kita menabur benih melalui ini, mudah-mudahan menjadi makom. Ya Allah angkat derajat kita melalui Zadiyah yang tersambung dengan Rasulullah, kita bisa duduk dengan mereka, nggak bisa apa-apa. Intinya udah kita istiqomah, benahi diri kita pelan-pelan, dandanin diri kita dikit-dikit, terutama di dalam mengajarkan yang sunnah. Karena al-arifillah al-habib Abdullah bin Muhsin al-Atas sahibu M. Pamburan, itu beliau bilang Allahu ja'ala sirral mahabbah bin nawafil. Jadi Allah menjadikan rahasia kecintaan terhadap hambanya dengan kita berpegang teguh kepada perkara yang sunnah. Jadi Rasulullah lah yang nanti mengantarkan kita kepada makom hakikat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini dulu kan nih, pelan-pelan, tidak dandanin, pelan-pelan, mudah-mudahan terus kita berada di dalam pandangan kemuliaan Allah dan Rasulullah serta para zuriyah-zuriyahnya Rasulullah yang tersambung menjadi silsilah sahabiah. Ya, jadi istiqomah, dikit-dikit kita dandanin, dikit-dikit kita gerakan dari Allah. Nah, sebelum kita nanti ada malah nanti sakapan malam. Rohaninya udah kita jejelin tadi dengan ini hampir kelolodan kayaknya. Subhanallah, makanya kayaknya berkah banget ya Allah. Alhamdulillah pada hadir. Jadi kita dengerin nasihat dulu dari guru kita. Ya, subhanallah, beliau muda. Nanti dengerin yang khusyuk, sabar, tawakal. An-naim la yudraku bin naim. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan begitu. Kalau menikmat, ya capek dulu, lelah dulu, ngantuk dulu, nanti Allah pasti akan kasih kenikmatan. Iya nggak? Guru kita Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Mujtaba Syihab ilahi falyatafadhal mashkur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah daiman ikhwal azim an-nawat al-mun'im bila mithal al-mubdi' bila zawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mawla hilal al-badr al-muhtadal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa alihi. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Nikmat berkumpulnya kita di acara yang mulia dan di bulan yang paling mulia. Ya, mungkin bulan yang lalu Ustaz kita pas ngaji ini belum bulan Rabiul Awal. Sekarang alhamdulillah dengan fi khair wa afiyah kita masuk bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah semulia-mulianya bulan ya Pak. Dan malam kelahiran Rasulullah adalah semulia-mulianya malam bagi para umatnya. Kalau bukan karena malam itu, kalau bukan karena bulan yang seperti ini, enggak ada namanya keutamaan bulan Ramadan. Enggak ada yang namanya keutamaan malam Lailatul Isra Mi'raj. Enggak ada yang namanya keutamaan malam hari raya. Semua itu adalah bercabang daripada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat malam itulah muncullah semua keutamaan-keutamaan pada hari-hari dan pada bulan-bulan dan pada waktu-waktu, semua terpencar daripada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Nah, masih kama majma'al maulid yujallil al-qurub. Kita dengar tuh Habib Ali Habsyi katanya, masih enggak ada yang kayak kumpulan maulid yang bisa menghilangkan kesumpekan. Kalau sumpek, kalau bingung, dengerin. Ada nggak orang lagi baca maulid tuh? Biasanya di speaker-speakeran tuh.
Cari itu tempat, dijamin hilang itu yang sumpah. Wahai kata ya ikhwan, masih kama baik ma'al itu jadi itu. Di sini ikhwan yang bawa itu banyak sumpahan, yang banyak bawa itu punya kegelisahan. Templokin di sini. Wahai kata, baliknya kita balik dari tempat ini ikhwan kebalik. Yang tadinya kita bawa kegundahan, sumpah kita balik bawa kesenangan. Ya, kita balik bawa berkasnya bukan berkas yang lahir saja, berkas yang batin yang luar biasa. Bilang katanya pahala yang paling sedikit yang didapatkan orang yang hadir di majelis seperti ini adalah pengampunan dosa. Itu paling minimal. Kata beliau artinya apa? Jama'a la syakka tughfar bih jami'ul dzunub. Perkumpulan seperti ini enggak ragu lagi. Kalau yang namanya pengampunan dosa itu enggak ragu lagi, pasti dapat. Walaupun contohnya orang yang ngantuk kadang-kadang, walaupun bocah kecil, siapapun, walaupun lagi main di belakang yang hadir, walaupun niatnya nggak bener, ya kan? Kita baca di hadis tuh. Padahal niatnya mau nagih utang, ya kan? Tapi kalau Allah Taala berfirman, walahu berghafar, walaupun dia tuh yang niatnya nggak bener, hadir mau nagih utang, tetap diampunkan dosanya. Umur la yashghabihim, jadi itulah mereka orang-orang yang enggak bakal rugi orang duduk bersama mereka. Ini hadiah basic kata saya. Basic ya. Basic yang paling minimal pengampunan dosa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Apaan tuh? Tergantungnya di siapnya apaan. Enti bawa wadah apaan. Nah, kita ke tempat ini harus bawa wadah ya, Pak. Harus bawa wadah. Semakin besar enti punya wadah, semakin banyak yang anda bakal bawa pulang. Yang mana wadah itu para ulama merumpamakannya bagaikan apa? Bagaikan itu apa? Wadah itu adalah al-mashhad, ya enggak? Al-madad ala qadril mashhad. Pemberian dari mereka itu tergantung wadahmu. Bila mana kau punya wadah bersih dan kau punya wadah luas, cara pandangmu luas, mashhadmu luas, maka akan besar pula. Wah, akan pemberian dari mereka. Makanya ya Sayyidul Habib Umar katanya orang yang beruntung di tiap-tiap majelis itu harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama, hasunat niyatuh, niatnya benar. Itu orang beruntung luar biasa itu. Yang kedua, hasuna adabuh, dan adabnya bagus di majelis. Yang ketiga, wasi'a mashhaduh, dan luas cara pandangnya. Itu orangnya ranking 1 di tiap-tiap majelis. Bahagia ikhwan. Makanya jangan heran kalau seandainya kita mendengar ketika kita berziarah kepada orang solehin, kita membaca kalam solehin, kita hadir di majelis seperti ini, ketika kita ziarah contohnya ke kuburan seorang solehin, itu paling minimal yang kita dapatkan adalah pengampunan dosa. Tapi bisa lebih lagi, yang paling tinggi inti bisa mendapatkan magamnya orang solehin itu dibawa pulang. Ini ziarah siapa? Ziarah seorang wali fulan contohnya, dengan adab yang bagus, dengan niat yang bagus, dengan masyhad yang luas, inti pulang bisa bawa magamnya si wali ini nih. Yang tadinya kita datang ke sini bawa kegelisahan, bawa kegundahan, kita pulang bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Ini bukan bohong, bisa jadi wali. Mau jadi wali enggak? Di sini lah tempatnya ya, kawan. Secara dengan mudah ya, kawan. Kalau kita mengambil pendidikan dengan seorang syekh, itu dididik hati kita, diajarin cara berakhlak yang baik, dibersihkan dari akhlak-akhlak yang enggak baik. Di majelis seperti ini secara spontan kita dapat itu. Enggak langsung, walaupun kita teriak-teriak enak salawatan, itu mempunyai peran yang besar dalam penyucian batin ya ikhwan. Banyak sekali aulia yang lahirnya dari majelis seperti ini, ulama yang lahir dari majelis seperti ini. Wah kata ya ikhwan. Nah begitulah ya ikhwan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Apalagi di akhir bulan Rabiul Awal ini, bulan yang penuh barakah, apalagi di akhirnya katanya kata Wali, akhir Rabiul Awal masyhur tuhyil juduh. Habat alaina minal mukhtar taha hubu kullun nasyuktibaha lillah min tilka tuyub, kata Ali. Di akhir seminggu terakhir bulan Rabiul Awal itu tuhyil judu, artinya apa? Menghidupkan tanah-tanah yang tandus, hati-hati orang yang mati bisa hidup kembali di akhir Rabiul Awal ini. Wah kata Allah, habat alaina minal mukhtar, berhembus kepada kami angin yang sepoi-sepoi. Dari mana itu? Bukan dari barat, bukan dari timur. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Hembusan demi hembusan, wahakala. Kullun nasyuktibaha, yang mana setiap kami mencium baunya, yang mencium aromanya daripada angin yang sepoi-sepoi itu ya. Nah begitulah ya. Dan terus ke atas. Dari bulan seperti inilah akan dijalin namanya hubungan dengan Nabi.
kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita raih kebersamaan itu ya kawan. Kalau kita lihat hadis qudsi, Allah Taala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Allah berfirman, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku, kata Allah Taala. Ente mau duduk sama Allah, ente mau kawanan dengan Allah, ente mau kenalan dengan Allah, banyak-banyak berzikir. Wah, oleh karena itu seorang ulama di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, yang sahib Al-Buairah, yang anaknya di mana itu? Di Malang. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, abangnya di Hadramut sana ya, kawan. Seorang wali yang ini, beliau ini adalah gurunya Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, di antara manaqibnya itu beliau sebelum meninggal, beliau gali itu kuburannya dulu. Wah, itu diapain kuburannya itu? Beliau khatamin sehari 7.000 hataman doa. Bukan 7 kali, bukan 700, 7.000 dihatamin tuh di dalam kuburannya itu. Wah, dia bilang apa namanya? Kalau dia mau sedekah, ya, itu dia kan sedekah dengan gandum, dengan beras, di apa namanya itu dipenuhi kuburannya dengan beras dulu. Dari beras itu disedekahin. Nah, semua sedekah beliau di akhir kayaknya beliau tiplokin dulu ke situ tuh. Dari situ baru beliau berambil untuk sedekah orang. Biar jadi apa? Biar jadi saksi. Sedekah hartaku di sini, cahaya khataman Quranku di sini. Wah, kata beliau ini, kalau seandainya beliau katanya mau nulis surat ke temannya, pernah beliau menulis surat ke Habib Ali Habsyi. Beliau bilang begini, Min Ahmad Al-Muhdar. Surat ini berasal dari siapa? Dari Ahmad Al-Muhdar. Siapa? Jalisur Rahman, teman duduknya Allah. Siapa itu Al-Muhdar? Kenal gak siapa itu? Itu adalah teman duduknya Allah. Beraninya beliau bilang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah nyatu sama zikrullah. Gitu ya, itu teman duduknya Allah. Wah, tadi tobat perihal ini juga persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi teman duduk Rasulullah, mau senantiasa sama Rasulullah, banyak-banyak salawat. Banyak-banyak nyebutin Rasulullah, banyak-banyak ngamalin sunnahnya tuh, kata Ustaz Mustafa tadi kita dengerin ya enggak? Karena kecintaan itu dikaitkan dengan sunnah kan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhir al-hadits al-ma'ruf. Senantiasa hamba berdekat kepadaku, kata Allah Taala, ma taqarraba ilayya bimithli ada'i ma aftaratuhu alaih, melainkan dengan mengerjakan apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Wala yazal, mau lebih dekat lagi, dan senantiasa hamba itu dekat kepadaku dengan apa? Bin nawafil, dengan sunnah-sunnah. Bila mana sudah dekat, fa idza ahbabtu, bila mana sudah dekat maka aku cinta kepada hamba itu. Apa yang terjadi bila mana Allah cinta kepada hamba itu? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, kata Allah Taala. Maka dia mendengar dengan kekuasaanku. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya. Maka hamba itu melihat dengan kekuasaan Allah. Nah, ini kita sering dengar keramat aulia, ya enggak? Bisa lihat macam-macam, bisa dengar hebat-hebat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya. Maksudnya apa? Aku letakkan kekuasaanku di tangannya. Mau ngapain dia bisa. Wa rajlahu allati yamshi biha, dan aku berada di kakinya. Maksudnya apa? Kekuasaanku ada di kakinya. Mau kemana dia bisa. Ya enggak? Salat Jumat di Masjidil Haram. Sering kita dengar karamat aulia. Kenapa itu? Itu seorang hamba yang sudah dicintai oleh Allah. Gitu. Karena Allah ada cinta sama hambanya, apa yang hambanya mau pasti Allah kabulin. Begitu ke Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah sudah cinta kepada seorang, pasti apa yang dia mau pasti Rasulullah kabulin. Wah, kita dengar cerita para sahabat. Sahabat itu ya ikhwan, tadi kita dengar di qasidah, anta malja kulli asin, anta ma'wa kulli ta'ib. Rasulullah adalah tempat rujukannya. Orang-orang maksiat berujuk kepada Rasulullah. Orang-orang yang mau taubat rujuk kepada Rasulullah. Orang yang punya problem rujukin ke siapa? Ke Rasulullah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walaupun mereka sudah menzalimi diri mereka, bila mana mereka ja'uka, datang kepadamu ya Rasulullah. Kemudian mereka beristighfar, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memberikan istighfar kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Lawajadullah, mereka akan mendapatkan Allah dalam keadaan apa? Tawwabar rahimah, yang menerima taubat, yang maha pengasih. Wahakala ikhwan. Dulu para sahabat kalau mereka punya muskilah ke Rasulullah, ya enggak? Muskilah apapun. Seorang sahabat yang lagi perang, namanya Qatadah. Ada ma'ruf Qatadah. Lagi perang, akhirnya kebeset matanya.
Sang musuh sampai bola matanya keluar. Syuf. Mau kemana dia sekarang? Nggak, siapa lagi? Ya Rasulullah. Dibawa itu bola matanya, syuf ya ikhwan. Dalam sirah itu. Dibawa bola matanya. Ya Rasulullah, hadza aini. Ya Rasulullah, mataku ini ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya ikhwan? Didiamin Rasulullah? Kagak. Rasulullah nggak pernah diamin atau cuekin orang yang datang kepadanya. Enggak, bukan gitu Nabi SAW. Siapapun yang datang kepadanya pasti diladenin sama Nabi SAW, walaupun anak kecil, walaupun lain agama. Wah, ada apaan? Mataku ya Rasulullah. Diambil sama Rasulullah, dimasukkan lagi ke tempat matanya, langsung bisa lihat lagi. Itu sahabat bilang, mata yang tadinya keluar, kemudian Rasulullah masukkan lagi, menjadi lebih terang dari mata yang satunya yang nggak keluar. Nggak pernah sakit mata, nggak pernah belekan, bersih mata yang tadinya keluar. Wah, kata ikhwan, ini sahabat kata ada akhirnya dia punya cucu, yang cucu itu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nanya, inti siapa? Dibilang, ana ibnul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuhu faruddat bi kafil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah putra daripada seorang yang sudah keluar bola matanya, keluar gitu. Faruddat bi kafil Mustafa, kemudian dikembalikan lagi dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Ahsanar raddi, dengan sebaik-baiknya mata. Wah, kata ya kawan. Begitu perihal Nabi SAW. Siapapun, bukannya manusia saja ya ikhwan. Antum semua dengar ceritanya apa? Ceritanya pelepah korma itu kan, yang nangis-nangis, ya enggak? Ceritanya apa lagi? Ceritanya rusa yang minta tolong ke Rasulullah, ya enggak? Rusa ditangkap. Ditangkap orang. Udah mau disembelih. Akhirnya rusa teriak-teriak, nanti dilihat, ada apaan? Ngomong tuh rusa sama Nabi SAW. Minta malam ini, malam terakhir, untuk sama siapa? Sama anak-anaknya. Besok bakal bayar lagi dan siap untuk disembelih. Akhirnya Nabi bilang, yaudah, ente bebasin rusa ini sekarang. Tuh orang bilang, loh, ya Rasulullah, kalau aku bebaskan hari ini, ya sudah kabur dia. Kagak, aku jamin, kata Nabi SAW. Ana jamin, dia bakal balik lagi besok sini. Dia malam ini mau nyusun anaknya. Besok sini lagi dia. Demimu ya Rasulullah, aku bebaskan. Bebasin tuh rusa akhirnya ikhwan. Wah, subhanallah, besoknya balik lagi. Besoknya balik lagi. Akhirnya nggak tega tuh orang. Ya Allah, demi Rasulullah aku bebaskan, sudah bebas selamanya ya ikhwan. Makanya diceritain, ya enggak? Ya, jangan lupa cerita apa namanya Al-Jidr, apa lepah korma yang nangis, yang berpisah beberapa jengkal saja kan dari Nabi SAW. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, dijamin sama Nabi SAW, engkau pilih mana wahai korma, wahai pelepah korma, ente mau anak balik ke ente lagi tempat mimbar, atau sudah anak pindah sekarang? Padahal bedanya nggak jauh, cuma 2 jengkal, ya enggak? Tapi engkau bersamaku nanti di surga. Si pelepah korma bilang apa nih? Sudah ya Rasulullah, kita bersama jadi di surga nanti, walaupun sekarang kita berpisah berapa sih berpisahnya? Cuma 2 jengkal. Nangis pelepah korma. Ini hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik wa Sayyidina Jabir bin Abdullah. Makanya di sini ada cerita, dia bilang ada seorang yang punya hutang. Soalnya nggak tahu pernah cerita nggak cerita ini. Orang punya hutang katanya. Ya nggak, orang punya hutang. Wah, dia punya hutang banyak sama orang lain. Banyak hutang. Wah, akhirnya dia bilang sama istrinya, wah gimana ini, tiap hari ditagih hutang terus sumpah kan. Kata istrinya, ya sudah, ente cari deh temen ente ya, yang kaya, yang baik, ente minjem duit sebanyak-banyaknya, sekiranya ente bisa bayar hutang-hutang semuanya. Jadi ntar yang nagih dia saja, yang lain sudah nggak nagih lagi. Oh gitu, ya sudah. Siapa itu? Ada akhirnya temennya sudah, besok anak ke rumah si Fulan deh. Diketok rumahnya dan diceritain, ya marhaba, berapa ente butuh? Ane butuh 500 dinar. Ya, 500 dinar. Ya kan nih, bayarnya kapan? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Dia bayar berapa? Marhaba. Udah ambil 500, akhirnya dia apain tuh? Dibagi-bagiin ya enggak ke teman-temannya untuk bayar utang, selesai. Lewatlah sebulan dan 2 bulan. Tetap bapak ini masih belum bisa. Nggak punya apa-apaan. Datang tuh temennya tuh. Nah, mana janji ente katanya 2 bulan. Mana 500 sekarang? Nah, gimana lagi sekarang ane nggak punya apa-apaan? Itu gimana sih, kan ente janji. Tapi ane udah usaha tapi nggak bisa. Udah, ente punya apaan? Ane nggak punya apa-apaan. Ini rumah kontrak. Ente punya baju, ya cuma ini toh. Lah, itu nggak punya apa-apa. Jadi gimana sekarang? Ane nggak punya apa-apa, gimana lagi? Marah temennya itu akhirnya. Kesel kayak dipermainin gitu ya. Akhirnya kemana? Ya sudah, ane bawa ente ke pengadilan. Dibawanya ke pengadilan. Di pengadilan dibilang ke hakim, wahai hakim, ini orang bohong.
Katanya mau bayar utang 2 bulan tapi nggak bayar. Betul hakim, saya ngaku. Kenapa? Nggak bisa, nggak punya apa-apa. Udah saya usaha tapi nggak bisa. Ya sudah, kata hakim, udah ente penjara sekarang. Oh dia siap, marhaba. Anak nerima, anak di penjara, marhaba ya akhir. Tapi hakim, anak punya satu permintaan. Apa permintaannya itu? Anak mau bermalam, akhir malam sama keluarganya sekarang. Mau berpisahan, anak punya anak 2. Anak punya istri, anak mau berpisah malam ini. Anak mau kabarin. Saya hakim bilang, lah kalau gitu ini mau kabur. Pinter banget. Ini apa, ngomongnya mau berpisah, itu kabur. Dia bilang, kagak hakim, aneh janji besok anak balik sini untuk masuk penjara. Gak bisa janji-janjian, buktinya apa? Dia tengok kanan kiri, ada nggak orang yang dikenal? Kagak ada. Bingung, wallahi ya demi Allah hakim, aneh besok balik. Buktinya dia, jaminan itu apaan? Akhirnya dia bingung, wahai hakim, jaminanku adalah Rasulullah SAW. Itu jaminan aneh, besok aneh balik sini. Siapa jaminannya? Rasulullah SAW. Hakimnya bingung, ya Allah, beraninya orang jadi Rasulullah sebagai jaminannya. Temannya juga bingung, nanti berani banget. Masa yang Rasulullah jadi jaminan? Siapa lagi? Aneh nggak punya orang lagi. Syuf, begitu syuf. Pas kita mentok ke siapa? Jangan lupa Rasulullah SAW. Itu punya Rasulullah kok. Nggak ada ceritanya mentok, nggak ada jalan keluar, nggak ada Rasulullah depan itu. Rasulullah jaminan kuat ya hakim. Hakimnya masya Allah, hakimnya orang masya Allah emang. Wah, temannya juga masya Allah. Selagi Rasulullah engkau jadikan jaminan, ya sudah, aneh terima. Gimana fulan? Itu terima, aneh juga terima wahai hakim. Udah biarin dia pulang malam nih, besoknya dia datang lagi. Jaminanmu Rasulullah, syuf. Jangan kau hina, jangan engkau khianat dengan Nabi SAW. Aku jamin hakim, aku nggak bakal khianat dengan Nabi SAW. Baliklah si bapak itu ke rumahnya. Pas di rumahnya itu dicurhat sama istrinya. Pak, dari mana pak? Oh panjang bu ceritanya bu. Ceritanya bini-bini ke mahkamah segala macam ceritanya. Oh abis itu gimana? Aneh minta malam terakhir ini di sini. Loh kok bisa mereka ngasih izin ya? Oh iya, aneh jadi Rasulullah jaminan kok. Wow, istri bilang, Pak berani banget. Itu bahaya itu pak. Kok beraninya bapak jadi Rasulullah jaminan? Ya gimana lagi, aneh nggak punya sesuatu lagi. Aneh cuma punya Rasulullah kok. Tapi akhirnya diterima akhirnya tuh hakim terima, temannya dari temanku dia namanya juri, alhamdulillah kalau gitu. Kata istrinya begini, oh, kalau gitu pak begini, malam ini kita jadiin selagi Rasulullah sudah menjadi jaminan bapak untuk balik sini malam ini, ya sudah malam ini kita harus jadikan untuk Rasulullah SAW. Gimana bu caranya bu? Ya sudah kita malam begadang. Enti sama aneh sama 2 bocah tuh begadang, selawatan sama Nabi SAW sebagai rasa terima kasih kita ke Rasulullah SAW. Sudah bisa untuk kita berkumpul kembali di akhir malam ini. Ya sudah, hari baru 1/4 selawatan. Mulai selawat. Akhirnya sebelum subuh, ya kawan, mereka tiduran. Bocahnya tidur, si ibu tidur, si bapak juga capek tiduran akhirnya. Nah, di mimpi si bapak ini pas tidur dia mimpi. Mimpi apa? Ketemu Rasulullah SAW. Lalu bilang sama Rasulullah SAW, inti jadikan diriku jaminan. Kata enggak sama. Dia ya Rasulullah, soalnya aku enggak punya siapa lagi ya Rasulullah. Engkau tidak akan engkau tidak akan kecewa dengan aku. Nabi SAW. Besok begini katanya, besok sebelum ente balik ke pengadilan, ente kunjungin dulu si Fulan orang baik, tenang. Ente minta sama dia duit berapa ente punya utang? 500 ya Rasulullah. Ente minta sama dia duit 500. Ente bayar tuh utang. Dalam mimpi, si bapak itu bilang, ya Rasulullah, kalau dia nggak percaya gimana? Kalau dia nggak percaya bahwasanya ini pesan darimu ya Rasulullah, gimana itu biar aneh buktiin? Bilang sama dia, Fulan, kalau ente nggak percaya, aneh bakal buka rahasia. Apa rahasianya? Ente ini tiap malam salawat 1000 kali kepada Rasulullah. Tapi malam kemarin ente ketiduran, kayaknya ke 1000. Tapi aku sudah terima itu seakan-akan sempurna 1000. Bilang, soalnya itu nggak ada yang tahu kecuali dia saja. Jadi itu buktinya. Besok dia bangun, langsung deh ke rumah si Fulan. Lagi itu ke rumah si Fulan, ngetok pintu. Assalamualaikum, ada apaan? Ada punya hajat. Tafadhol masuk. Ceritain. Aneh semalam mimpi begini. Langsung bapak itu bilang, ya mimpi. Orang sekarang banyak ngandelin mimpi. Pada bingung, aneh mimpi. Itu mimpi bahaya syufi. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengaku dia melihat sesuatu dalam tidurnya, mimpi artinya, padahal dia nggak melihat,
Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke neraka sampai dia bisa memasukkan apa? Hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Sehingga dia bisa memasukkan onta yang sebesarnya dalam bolongan jarum. Dia bakal keluar dari neraka bila mana dia mampu untuk menembus bolongan jarum dan ditembuskan onta ke situ. Bisa nggak itu ya kawan? Selagi dia nggak bisa, tetap di neraka. Itu dosanya orang yang ngaku mimpi padahal nggak mimpi. Bahaya ya kawan. Jangan sampai. Dua golongan yang hampir dekat dengan kekafiran. Yang satu, man yantasib li ghairi abi, orang yang mengaku anaknya si fulan padahal dia bukan anaknya. Satu. Yang kedua tadi, orang yang ngaku mimpi padahal dia nggak mimpi. Itu dekat dengan kekafiran, cuma satu helai saja. Bedanya dia semua orang kafir. Bahaya ya kawan. Makanya pas bapak itu bilang, ya mimpi katanya. Senyum bapak itu. Kinti mau apa? Katanya. Ini mau 500 nih, Nabi mesen gini. Aduh, nggak percaya langsung bapak itu. Buktinya apa yang mimpi gitu? Katanya si bapak ini, anak sudah menduga yang nggak percaya. Tapi yang sudah bilang sama Rasulullah. Dan Rasulullah bilang kayak gini, kalau ente nggak percaya, ane buka rahasia ente. Rahasia apa nih emang? Ente itu tiap malam sholawat 1000 kali. Kecuali semalam kurang ketiduran ente kan. Tapi Nabi bilang, Nabi sudah terima, itu seakan-akan sempurna 1000. Itu waktu dibilang kayak gitu, tuh orang langsung nangis ya ikhwan. Wallahi, ini perkara nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah saja. Itu rahasia antara aku dengan. Berarti bener ini orangnya, bener. Ini sudah, ini berapa perlu? 500, ini 500. Nih dariku hadiah untuk 500 demi Nabi SAW. Pergi si bapak ini akhirnya bawa duit 500. Wah kata dia, pergi kemana? Sebelum pergi ke pengadilan, ya enggak? Ini aku mau mau bayar utang dulu nih sekarang ke rumah temannya. Ya enggak? Ke rumah temannya itu, diketok rumah temannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain pintu itu, temannya langsung meluk dia ya ikhwan. Yang tadinya marah-marah kemarin, sekarang meluk dan nangis temannya itu. Ada apaan? Kok teman-teman? Fulan, ane mau kesini mau bayar utang di 500, ane punya duit sekarang, alhamdulillah. Kata temannya, nggak usah bayar. Enggak, wallah jazakallah khair. Terima kasih banyak ya Fulan. Berkat kemarin ane nerima Rasulullah sebagai jaminanmu, ane semalam mimpi Nabi SAW. Yang nggak pernah semua Nabi Rasulullah. Semalam berkat kemarin tuh akhirnya Nabi dan Nabi SAW berterima kasih kepadaku karena telah menerima dirinya sebagai jaminanmu. Jazakallah khair ya Fulan. Ya sudah, ente punya utang, ane ikhlasin. Tunggu sebentar. Di dalam ngambil 200. Nih hadiah lagi buat ente sekarang katanya. Di ikhlasin utangnya, ditambah hadiah lagi 200. Berapa sekarang dia punya duit? 700 sekarang ya. Ya berkan si bapak ini senang, alhamdulillah. Tinggal si hakim nih, pokoknya mau bilangin, Pak Hakim sudah nggak ada ke penjara. Soalnya si Fulan sudah ikhlas tuh. Wanis juga sudah bayar utangannya ke dia. Pas dia ke hakim, tahu-tahu si hakim udah nunggu. Pas itu dipeluk sama si hakimnya, nangis juga si hakim itu. Nah apalagi sekarang kan? Katanya jazakallah khair ya Fulan, terima kasih banyak Fulan. Berkat ente anak semalam mimpi Rasulullah. Gua juga Rasulullah terima kasih sama ane karena telah menerima dirinya sebagai jaminanmu kemarin. Jazakallah khair ya Fulan. Pak Hakim mana kesini mau bilangin sudah si Fulan sudah ane bayar, sudah ikhlasin. Ya, ane sudah tahu semuanya. Kagak ada cerita penjara, kagak ada apa. Tunggu sebentar. Belakang hakimnya ngasih duit 200 lagi. Ini hadiah buat dia sekarang 200. Berapa sekarang dia punya duit? 900. Akhirnya balik di rumah. Yang tadinya kemarin pas balik ke rumah dengan kegelisahan yang luar biasa dan siap di penjara keesokan harinya. Sekarang balik ke rumah membawa 900 dinar ya ikhwan. Balik ke rumah bingung istrinya, loh kok Pak balik lagi, katanya kan penjara Pak. Nggak jadi Bu, ceritanya gini. Subhanallah, ini semua Pak tahu nggak kenapa? Karena semalam kita hadiahkan malam kita untuk Rasulullah SAW. Biasanya itu di malam 12 kita begadang untuk Rasulullah. Coba hadiahkanlah satu malammu, hadiahkanlah satu malammu untuk Rasulullah SAW. Hadiahkanlah 2 jam 3 jam demi Rasulullah. Hadiahkanlah waktumu untuk Rasulullah. Nggak bakal rugi ente bakal lihat anugerah dari Rasulullah yang nggak bisa ente bayangkan. Wah kata ya Pak, itu di dunia, belum lagi di akhirat insyaallah. Semoga Allah Taala juga ri'ayna wa bina nyenengin Rasul dengan majlis seperti ini ya.
wa ma'ana wa semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita kelak dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan baginda, di mahsyar dengan baginda, di siratal mustaqim dengan baginda, di haud dengan baginda, di waktu sakaratul maut dengan baginda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaq ahlal khair wa anhum alaih wa inna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.